Pemirsa, mempertimbangkan faktor keamanan dan kesehatan ketika membeli alat masak adalah sangat penting. Jangan hanya karena masalah harga, kesehatan Anda menjadi korbannya. Karena tanpa kita sadari, bahan baku yang digunakan dalam membuat peralatan masak sebenarnya juga berpotensi menimbulkan beragam gangguan kesehatan. Anda tidak percaya? Berikut informasinya. Yang pertama adalah alat masak anti lengket atau non-stick coating cookware. Alat masak jenis ini sangat populer di Indonesia. Tapi sebaiknya Anda juga mempertimbangkan risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan akibat penggunaan peralatan masak dengan lapisan anti lengket ini. Ketika dipanaskan pada suhu sekitar 350 derajat Celcius, maka peralatan masak anti lengket tersebut bisa melepaskan hingga 15 jenis gas kimia beracun ke udara dalam hitungan menit. Gas kimia beracun tersebut meliputi 2 jenis senyawa karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker. Tapi tidak semua alat masak anti lengket berbahaya. Alat masak anti lengket yang bebas PFOA atau perfluorooctanoic acid sudah terbukti aman untuk digunakan dan bebas dari segala risiko gangguan sehat. Alat masak kedua adalah yang berbahan stainless steel atau baja tahan karat dan sedikitnya 10,5% kromium untuk mencegah proses korosi atau pengaratan pada logam. Jika Anda kerap menggunakan peralatan masak jenis ini, yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya. Jangan menggunakan peralatan masak tersebut dengan cara yang terlalu ekstrim, karena bisa merusak lapisan anti karatnya. Jika lapisan tersebut rusak atau tergores, maka zat berbahaya yang terkandung di dalamnya seperti kromium dan besi bisa berpindah ke makanan yang sedang Anda masak. Berikutnya adalah alat masak dari bahan aluminium murni. Aluminium termasuk logam yang bersifat reaktif dan beracun, namun alat masak ini banyak digunakan karena aluminium merupakan bahan yang mudah menghantarkan panas. Sayangnya proses memasak dan menyimpan makanan, terutama yang bersifat asam dan asin, akan menimbulkan reaksi kimia dari bahan tersebut dan berpotensi berpindah ke dalam makanan Anda. Nah, pilihlah alat masak dengan bahan aluminium yang sudah dilapisi dengan bahan lain, seperti lapisan anti lengket dan lapisan keramik, untuk meminimalisir risiko gangguan kesehatan yang bisa terjadi. Selanjutnya, ada alat masak berbahan porselen atau keramik. Alat masak jenis ini sudah digunakan sejak dulu. Selain tidak lengket, alat masak dari porselen juga mampu menghantarkan panas dengan baik dan mudah dibersihkan. Ada 2 tipe alat masak porselen yang beredar di pasaran saat ini. Yang murni berbahan dasar keramik, ataupun yang hanya menggunakan keramik sebagai lapisan luarnya. Kelemahan alat masak ini terletak dari daya tahan materialnya yang mudah retak atau pecah sehingga Anda harus berhati-hati ketika menggunakan dan menyimpannya. Yang terakhir adalah alat masak berbahan dasar tembaga. Bentuk peralatan masak dari tembaga memang terlihat menawan di dapur, ditambah lagi dengan sifat logamnya yang konduktif, sehingga peralatan masak tembaga bisa mempercepat proses pemanasan secara merata. Dalam jumlah kecil, tembaga memang bermanfaat untuk kesehatan manusia, tapi jika jumlahnya berlebihan, tembaga bisa menyebabkan keracunan logam berat. Peralatan masak dari tembaga yang tidak dilapisi bahan lain bisa memicu terjadinya pelepasan zat tembaga saat Anda memasak, terutama yang mengandung zat asam. Peralatan masak tembaga yang sudah dilapisi pun masih bisa menyebabkan keracunan logam, karena lapisan yang digunakan biasanya terbuat dari nikel, yang sama beracunnya dengan tembaga saat dipanaskan. Sebaiknya hindari penggunaan peralatan masak berbahan dasar tembaga demi kesehatan Anda.
Semoga tips memilih peralatan masak tadi bisa berguna untuk Anda. Yang terpenting adalah jeli dalam membeli peralatan masak yang akan Anda gunakan. Ayo, siapa yang suka memasak? Pasti pemirsa tahu kalau minyak goreng tentunya menjadi bahan utama yang harus selalu ada di dapur ya. Hampir semua proses masak-memasak itu membutuhkan minyak. Ternyata masak itu nggak harus pakai minyak loh pemirsa. Ada banyak sekali jenis minyak yang bisa digunakan untuk memasak. Berikut ulasannya aneka ragam jenis bahan minyak goreng. Pertama, ada minyak zaitun. Sesuai namanya, minyak ini dibuat menggunakan buah zaitun sebagai bahan utama yang diproses secara khusus. Minyak zaitun mengandung asam lemak tak jenuh yang cukup tinggi, sehingga dapat membantu tubuh mengurangi risiko berbagai macam penyakit jantung. Sifatnya yang tidak bisa bertahan pada suhu panas tinggi memang kurang cocok jika minyak ini untuk menggoreng bahan makanan dalam waktu lama. Berikutnya ada minyak biji bunga matahari. Minyak bunga matahari atau disebut juga dengan sunflower oil paling sering digunakan di negara seperti India. Tidak hanya sehat dikonsumsi langsung, ternyata biji bunga matahari juga banyak mengandung asam lemak tak jenuh dan asam linoleat yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol. Selain bagus untuk kesehatan, minyak biji bunga matahari juga banyak digunakan untuk pembuatan kosmetik loh pemirsa. Selanjutnya ada minyak yang terbuat dari jagung atau biasa disebut dengan corn oil. Minyak yang terbuat dari perasan biji jagung ini cocok untuk menggoreng dengan cara lebih sehat. Kandungan asam lemak tak jenuhnya lebih rendah sehingga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Minyak jagung juga memberikan rasa gurih dan renyah pada makanan, sehingga pas untuk menggoreng. Tak jarang banyak orang menggunakan minyak jagung sebagai ganti minyak kelapa sawit. Terakhir ada minyak canola. Minyak canola atau biasa disebut juga minyak nabati berasal dari ekstra biji canola sebagai bahan utama. Kandungan omega 3 dan asam lemak tak jenuhnya aman dikonsumsi dan baik untuk kesehatan, sehingga bermanfaat untuk mengontrol dan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Namun minyak ini tidak tahan terhadap suhu tinggi, sehingga saat menumis atau menggoreng, disarankan untuk menggunakan api kecil saja.